Assalamualaikum Kenalin, warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Selama 15 menit ke depan, kami akan menyampaikan sebuah materi tentang wawasan kebinekaan global PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2022 dengan topik yang ketiga yaitu tentang damai dengan diri. Bapak Ibu, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami berasal dari kelas bahasa Inggris kelompok 8 yang terdiri atas 1, Ibu Ira Sutami, 2, saya sendiri, Ibu Laili Nur Ifasari, 3, Ibu Lutfi Agustiani, 4, Ibu Ramadhani Putri Prihatin, 5, Ibu Rea Aisyah Campa, 6, Ibu Titik Sugianingrum, dan 7, Ibu Tuti Hastuti. Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Untuk materi yang pertama, tentang capaian pembelajaran dan juga pertanyaan pemantik akan dibacakan oleh Ibu Ira. Kepada Ibu Ira, waktu dan tempat kami persilahkan. baik, terima kasih Ibu Laili. Di sini saya akan menyampaikan tentang capaian pembelajaran kita. Yang pertama, mampu memahami konsep tentang ragam identitas diri. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Selanjutnya, di pertanyaan pemantik. Bisa kita mulai dari diri sendiri, yaitu yang pertama, pernahkah Anda merasa minder dengan diri Anda sendiri? Yang kedua, apakah Anda pernah berpikir untuk menyembunyikan identitas diri Anda? Dan yang ketiga, apakah Anda selalu berusaha mengejar standar orang lain daripada mengenali potensi diri Anda? Pertanyaan pemantik ini bisa Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri. Terima kasih, Bu Laili. Waktu saya Ya, kembalikan. terima kasih. Terima kasih Ibu Ira. Untuk materi selanjutnya mengenai aktivitas dan juga refleksi akan dibacakan oleh Ibu Ramadhani Putri. Kepada Ibu Putri, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Laili. Di sini saya akan menyampaikan tentang aktivitas galeri diri dan refleksi. Oke, mulai aja dengan yang pertama terkait dengan aktivitas galeri diri. Yang pertama, gambarlah diri Anda di posisi tengah pada kertas HVS. Dan yang kedua, terlihatkan gambar diri Anda di layar kamera dan ceritakan sedikit tentang diri Anda. Yang ketiga, setelah melihat gambar diri Anda, ceritakan apakah kelebihan yang terdapat dalam diri Anda. Silakan kerjakan aktivitas tersebut dalam waktu 10 menit ya. Nah, yang selanjutnya kalau sudah menggambarkan diri Anda, yang selanjutnya adalah kegiatan refleksi. Dari galeri diri tadi, renungkan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah Anda merasa bahwa diri Anda itu spesial? Yang kedua, apakah Anda merasa percaya diri dengan kelebihan yang Anda miliki? Dan yang ketiga, apakah persamaan kelebihan Anda dengan orang lain bisa menjadi identitas bersama? Silakan direnungkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktunya Bu Laili. Ya, terima kasih kepada Bu Putri. Untuk materi selanjutnya, setelah Bapak Ibu melakukan refleksi dan merenungkan beberapa pertanyaan tadi, mari kita lanjutkan untuk memahami konsep bagaimana kita memahami setiap orang memiliki banyak identitas. Untuk konsep yang pertama akan dibacakan oleh Bu Rea. Kepada Bu Rea, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Laili. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, apa itu konsep pertama, mari kita simak tayangan berikut tentang identitas. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah.
Tapi ada juga yang nggak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya, hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder, sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Di tayangan tadi ya bisa dikatakan bahwa mungkin kita punya kesamaan identitas dengan identitas suku dengan seseorang, namun berbeda identitas agamanya. Ada juga yang ada identitas yang kita terima begitu saja sejak lahir dan tidak bisa dirubah, tapi ada juga identitas yang bisa kita bangun dan bisa kita ubah. Dan yang terakhir ada identitas yang kita anggap sangat penting, dan jika seseorang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Begitu untuk konsep pertama, bisa dilanjut dengan konsep kedua. Terima kasih atas waktunya oleh Bu Laili. Ya, terima kasih Bu Rea. Untuk materi selanjutnya mengenai konsep kedua tentang menggunakan standar diri sendiri akan disampaikan oleh Bu Titik. Bu Titik, waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu Laili. Baik, untuk berikutnya konsep yang kedua yaitu gunakan standar diri sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya apa sih yang dimaksud dengan standar diri sendiri itu, kita simak video berikut. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Kita sudah menyaksikan tayangan video tentang konsep standar diri kita sendiri, dan kita bisa menyimpulkan dari tayangan video tersebut, yaitu 1, setiap orang unik dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Ketiga, standar itu berbeda di setiap tempat dan waktu. 4, standar diri kita adalah lebih baik dari hari kemarin. Dan yang terakhir, jadilah diri sendiri tanpa meniru standar orang lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Bu Titik. Untuk materi selanjutnya tentang konsep 3 mengenai membangun rasa welas asih kepada diri atau self-compassion akan disampaikan oleh kepada Bu Tuti. Pada Bu Tuti, waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih Bu Laili. Saya akan mendeskripsikan tentang konsep ketiga, yaitu welas asih pada diri sendiri atau self-compassion. Dalam segala hal kita tidak boleh berlebihan pun dalam mencintai diri sendiri. Kita tidak boleh berlebihan dalam mencintai, apa yang disebut narsis pun tidak boleh kita merasa sebagai manusia paling malang di dunia ini, yaitu self pity. Semuanya kurang baik. Maka sebaiknya kita mencintai atau menerima diri kita secara utuh, secara seimbang dan tidak berlebihan. Jadi bagaimana caranya? Mari kita lihat slide berikutnya. Ada 3 komponen untuk melatih mencintai diri kita sendiri, yaitu 1, dengan menumbuhkan kebaikan diri. Ini berarti kita mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri kita sendiri. Dan yang kedua, menumbuhkan kesadaran diri. Ini bisa dilakukan dengan mengambil nafas yang dalam, kemudian sadari apa yang terjadi dalam diri kita tanpa bermaksud menghakimi. Yang ketiga adalah dengan menumbuhkan keterhubungan, yang berarti memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang pasti akan mengalami pengalaman yang sulit. Begitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Laili sebagai moderator. Ya, terima kasih Bu Tuti. Setelah kita mengenal konsep ketiga tentang welas asih pada diri, mari kita lihat bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan kita. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Lutfi. Kepada Bu Lutfi, waktu dan tempat kami serahkan. Baik, terima kasih Bu Laili. Untuk materi berikutnya yaitu cara mencintai diri sendiri. Bagaimana caranya? Di sini ada 5 cara. Yang pertama, tidak ada yang sempurna, maka terima dirimu apa adanya. Kemudian yang kedua, berhenti mengikuti standar orang lain. Jadilah diri sendiri. Cara yang ketiga, percaya diri pada potensi yang dimiliki. Kemudian cara yang keempat adalah apa yang disukai tanpa takut pendapat negatif orang. Cara yang terakhir, jika sekarang berbuat kesalahan, maka terimalah dan jadikan pelajaran. Oke, baik, untuk selanjutnya, untuk slide selanjutnya, yuk buat tindakan konkret. Seperti apa sih tindakan konkretnya? Yang pertama, ucapkan terima kasih pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, terima diri sendiri apa adanya. Yang ketiga, jadilah diri sendiri. Yang keempat, percaya diri pada potensi yang dimiliki. Kemudian yang kelima, lakukanlah apa yang kita sukai. Dan yang terakhir, sadari kesalahan dan jadikan pelajaran. Terima kasih Bu Laili. Ya, terima kasih Bu Lutfi. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung materi. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa setiap orang punya banyak identitas, sehingga setiap orang memiliki standarnya masing-masing. Oleh karena itu, setiap orang harus menggunakan standarnya sendiri sehingga tercipta rasa welas asih kepada diri atau self-compassion. Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa membangun inner beauty, karena karakter yang baik akan selalu diterima oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.